sebenarnya lu ngelakuin semua ini? Kasih tahu kita semua sekarang. Tapi setelah itu saya bakal dibebasin kan? Kalau lo jujur yang kasih tahu semuanya, bisa kita pertimbangkan. Tapi lo juga harus tahu, lu udah ngorbanin banyak orang. Itu artinya, lu harus diproses lebih lanjut lagi. Tapi dengan lo cerita semuanya ke kita, bisa jadi kita nggak bakal nyakitin lo. Jadi ayo cerita sekarang. Oke. Kalau gitu saya bakal cerita. Jadi semuanya terjadi ketika waktu itu kita mendapatkan tugas dari tempat kerja kita untuk observasi dan juga meneliti hutan raya Sandekala. Dan pada saat itu kita ditugaskan 4 orang yang terdiri dari saya sendiri, Jono, Meisa, dan juga Raulia. Nah, dari sinilah tumbal-tumbalan itu dimulai. Nah, di antara mereka bertiga, cuma saya yang paling junior. Dan ini adalah tahun pertama saya dapat tugas langsung di lapangan. Kayaknya mereka ini keberatan karena satu tim sama saya. Tapi untungnya salah satu dari mereka ada yang baik banget, yaitu Raulia. Gua nggak ngerti banget. Kenapa sih lagu tugas penting kayak gini malah anak junior yang diajak? Iya, gue juga bingung. Nih anak masih minim pengalaman bisa-bisanya disuruh ikut ke lapangan langsung. Mana satu tim sama kita lagi. Udah pokoknya kalau ada apa-apa nih ya, bukan salah gua. Salah sendiri kenapa nyuruh anak junior ikut kita. Ya udah sih, sama aja. Kan dia juga butuh pengalaman. Kalau nggak bareng sama kita ya sama siapa lagi? Tapi kita bakal kesusahan, Lia. Kecuali dia tuh pernah ikut sekali ke lapangan langsung. Iya, gua ngerti maksud kalian. Tapi ya udahlah. Dia juga pasti nggak mungkin diam aja. Dia juga pasti belajar. Ya kan, Gus? Iya kak. Saya bakal nyoba sebaik mungkin dan sebisa saya. Tuh, lu dengar sendiri. Nggak mungkin juga dia mau nyusahin kita. Ya udah kalau gitu, coba lu yang izin sama kepala desanya. Tapi mas. Ya nggak bisa gitulah, John. Kan ketuanya lu di tim ini. Lu yang tanggung jawab untuk hal-hal kayak gitu. Gimana kalau nanti dia malah salah, terus kita nggak diizinin? Tadi kan lu bilang sekalian belajar, sekalian buat dia nyari pengalaman. Ya udah coba aja. Tapi nggak gitu juga. Udah kak. Gak apa-apa kak. Saya coba berizin langsung ke kepala desanya. Ya udah kalau gitu, semoga diizinin ya. Oh iya, saya ingat itu. Waktu pertama kali kalian minta izin buat tinggal beberapa bulan di hutan Sandekala ini. Tapi itu saya izinin karena menurut saya, dengan datangnya kalian bisa membuat hutan ini jadi tempat yang lebih baik dan juga mendatangkan banyak pariwisata. Iya, pada saat itu, industri pariwisata tempat kita bekerja memang sangat berminat untuk menjaga kelestarian hutan Sandekala ini. Makanya kita disuruh datang buat observasi dan juga meneliti semua hal yang ada di hutan ini. Oke, terus setelah diizinin apa yang kalian lakuin? Langsung aja lah ke intinya. Soalnya dari awal gue udah curiga banget. Gak mungkin lo kerja sendirian di hutan ini. Tapi kalau sama tim sih ya gue percaya. Oke. Setelah dapat izin dari kepala desa, selama beberapa bulan kita mulai meneliti semua hal yang ada di hutan ini. Dimulai dari keanekaragaman hayatinya, konservasi lingkungannya. Ya intinya selama beberapa bulan kita melakukan observasi dengan mempelajari ekosistem di hutan ini. Sampai akhirnya kita menemukan banyak hal yang dibutuhkan untuk kemajuan hutan ini tanpa merusak ekosistemnya. Dan hasil ini akan segera kita bikin laporan untuk dikirim ke industri pariwisata tempat kita bekerja. Gimana? Hasil observasinya udah tahap akhir kan? Iya, tinggal kita satuin aja. Tapi kalau bisa kita filter dulu. Mana laporan yang emang benar-benar berguna dan yang biasa-biasa aja. Jadi enak waktu kita nyusunnya. Kalau punya gua sih udah gua susun, tinggal disatuin aja. Ya udah, karena kita ada junior dan dia juga butuh pengalaman untuk belajar. Jadi untuk laporannya ini gua serahin ke lu ya, Gus. Tapi mas, ini kan tahap paling penting dan ini terlalu beresiko kalau saya yang ngerjain. Lu apaan sih, John? Yang bener aja. Ini tahap paling penting dari tugas kita ini. Percuma aja kalau kita ngelakuin observasi selama ini kalau laporannya nggak meyakinkan. Lu kan biasa banget bikin yang kayak gitu. Dan emangnya tugas elu. Kenapa lu nyuruh Agus? Kasian lah dia. Lu tuh mau apa sih, Lia? Lu kan waktu itu pernah bilang dia butuh pengalaman, butuh belajar. Ya udah, ini saat yang tepat untuk dia ngambil resikonya. Tapi ini banyak banget, John. Masa lu nyuruh dia sendiri yang nyusunnya? Denger ya, Lia. Gua ketua dari tim ini. Gua tahu yang terbaik itu apa. Jadi nggak usah ngajarin gua. Udah, lu semua ikutin koordinasi dari gua ya. Udah kak, nggak apa-apa kak. Biar nanti saya coba ngerjain laporannya. Tuh, dia aja mau. Kenapa lo yang sewot sih? Kebangetan lu, John. Selama kita ngelakuin observasi dan juga penelitian ini, sebenarnya saya sangat-sangat gak nyaman. Karena saya ngerasa Jonan dan juga Meisa, mereka nggak suka sama saya.
Tapi untungnya, Raulia ini selalu baik dan juga selalu ngebelain saya. Saya juga nggak tahu kenapa ada orang sebaik dia. Bahkan dia beberapa kali ngebantu saya waktu buat laporan. Kayaknya yang di bagian ini, lu ganti jadi jenis-jenis tanaman yang ada di hutan lindung. Nah itu kan penting, kita bisa ketemu tanaman itu di hutan Sandekala. Pasti itu bakal ngeyakinin banget kenapa hutan Sandekala ini harus dilestarikan dan juga dijaga. Karena banyak tanaman-tanaman yang ada di hutan lindung. Oh iya benar juga ya. Saya nggak kepikiran sama sekali Kak Raul. Sorry ya. Iya nggak apa-apa. Tapi lu bisa nggak sih nggak usah manggil gua Raul? Lah, emangnya kenapa Kak? Nggak enak banget dengernya Gus. Masa iya Raul udah kayak Raul? Sumpah, nggak kepikiran bakal ke arah sana Kak. Nggak usah pakai Kak juga, udah Lia aja. Tapi kan Kak Lia nih senior saya, nggak mungkin lah saya panggil nama. Iya, gue senior elu. Tapi tuan muka lu Agus. Iya juga sih. Gue bercanda Gus. Jangan masukin hati ya. Tapi kalau dilihat lu ganteng juga sih. Emang iya? Iya, dikit doang sih tapi. Tapi kok Kak Lia baik banget sih sama saya. Padahal yang lain ya gitu deh. Gue tuh emang baik Gus, bukan sama lu doang. Soalnya ibu gue pernah bilang, anak cantik ya nggak boleh jadi jahat. Oh iya juga ya. Nanti hilang cantiknya. Pantes Kak Lia baik banget sama saya. Nah itu dia. Itu karena gue cantik. Iya sih, Kak Lia emang cantik banget. Maksudnya Itu si Raulia kenapa sih suka banget bantuin Agus? Gue juga heran, dari waktu itu dibelain mulu sama dia. Padahal ya udah sih, lagian juga sekali-sekali kan nyusahin junior. Gue malah makin males dah sama si Agus. Coba lain kali lu omongin tuh si Raulia. Ngapain deket-deket Agus mulu? Jadi hilang harga diri kita sebagai senior kan? Ya udah, ntar kita tegur dia bareng-bareng. saya nggak tahu kenapa. Semakin hari dia semakin baik sama saya. Coba kalian pikir, di antara semua orang yang benci dan juga jahat sama kalian, tiba-tiba ada orang yang dengan sengaja berbuat baik. Kira-kira apa yang bakal kalian pikirin? Kalau dia laki-laki, dia adalah sahabat terbaik kan? Tapi kalau dia wanita, ya mungkin jatuh cinta adalah jawabannya. Gus, Kak Lia. lu masih aja manggil gua Kak. Kaku banget sih. Masih ngerjain laporan lu. Iya nih, masih banyak banget. Ya udah gue bantuin ya. Nggak usah, biar gue sendiri aja. Ya udah kalau nggak mau dibantuin, gue temenin ya. Masa nggak boleh juga? Tapi ini masalahnya masih lama selesainya Kak. Iya nggak apa-apa. Gue temenin sampai selesai. Aduh. Udah sih, masa gue temenin doang nggak boleh? Boleh ya? Iya, boleh. Malam itu adalah titik di mana saya benar-benar telah jatuh cinta sama kakak senior saya atau rekan kerja saya. Sebagai seorang lelaki yang kaku dan juga cupu, dia berhasil membuat saya merasa spesial dan juga istimewa karena tingkah dan juga kebaikannya. Ternyata seburuk-buruknya hidup kita akan selalu ada hal yang menyenangkan yang membuat kita bahagia. Masih belum selesai Gus. Ya belum dong Kak, masih banyak ini. Aduh, ngantuk gua Gus. Ya udah kalian tidur sana, saya masih lama kayaknya. Tidur sini aja boleh? Ya jangan dong, masa tidur sini? Mau tidur di mana coba? Tidur di sini aja lah. Udah selesaiin sana, gue tidur dulu ya. Itu tumblernya nggak dilepas dulu Kak? Nggak ah, ini tumbler kesayangan gua. Nanti lu ambil. Mending ngambil Kak Lia daripada ngambil tumbler jelek gitu. Bisa aja lu Gus. Bro, kakak, kok bisa dia suka sama lu, Gus? Mending sama gua dah, Kak Lia. Gantengan gua daripada lu, Gus. Udah sih, diem lu, Nyet. Terus gimana? Iya, cepet lanjutin. Penasaran gua. Gua jadi pengen punya pacar kayak si Kak Lia itu. Pasti dia cantik banget sih. Mana baik juga. Real cuy, nggak ngotak. Padahal lu woy. Udah. Mending lu lanjutin sekarang. Gue juga jadi penasaran ini. Sayangnya kebahagiaan saya selama ini cuma sementara. Saya kira dengan ngelakuin semua hal itu karena dia punya perasaan yang sama kayak yang saya rasain. Tapi ternyata saya terlalu kepedean. Dan itu sedikit menyakitkan. Pagi itu saya nggak sengaja dengar obrolan dia sama teman-temannya, yaitu Jonah dan juga Maisa. Lu ngapain sih deket-deket Agus mulu? Kita ini senior. Biarin dia ngerjain hal-hal yang emang harus dikerjain sama dia. Gak usah lu bantu.
Bukan gitu, John. Lu kenapa sih belain Agus mulu? Suka sama Agus lu? Gak mungkin kan lo suka sama Agus? Masa iya sih? Iya, masa selera lu rendah banget sih? Gak mungkin kalau lu suka sama dia. Ya iya lah. Gua nggak mungkin suka sama Agus. Gua tuh cuma kasihan sama dia. Hah, syukurlah kalau gitu. Ya kali lu suka sama orang kaku cupu gitu, kayak gak ada orang lain aja. Ternyata cuma kasihan ya. Cuma kasihan. Setelah itu semuanya jadi kacau. Saya benar-benar gak bisa fokus lagi dalam setiap apa yang saya lakuin. Semuanya selalu tentang Raulia. Dan hari itu juga dia dapat tugas dadakan dari bos. Dia disuruh pulang lebih dulu karena cuma dia yang bisa nyelesain tugas itu. Dan Jono ditugaskan untuk menghantar Lia balik ke kantor. Tapi karena Meisa sendirian cewek, jadi dia ikut menghantar Raulia. Sedangkan saya harus tinggal sendirian di sini, menyelesaikan bagian-bagian yang belum terselesaikan. Dan tiba-tiba Raulia datang untuk pamit. Agus, Iya, jadi pulang hari ini. iya. Lu sendirian gak apa-apa di sini kan? Iya, santai aja. Lu yang semangat ya. Jangan mudah nyerah hanya karena mereka jahat sama lu. Gua yakin lu pasti bisa ngelakuin apapun, Gus. Iya, tapi gua rasa lu cukup sih sok baik sama gua. Maksudnya, Gus? Iya, gua nggak butuh dikasihani. Lu selama ini cuma kasihan sama gua kan. Jadi gua nggak apa-apa, santai aja. Gak sosok baik gitu. Kok lu gitu sih, Gus? Lu yang gitu sama gua, Lia. Gua kira selama ini lu ngelakuin hal kayak gitu karena lu emang beneran baik sama gua. Tapi ternyata lu cuma karena kasihan sama gua. Lu bilang sendiri kan kemarin di depan Maisa sama Jono. Ya udahlah, gue udah salah kira ternyata. Selama ini gue ngira lu ngelakuin itu karena lu suka sama gue. Ternyata cuma kasihan. Maaf kalau tindakan gue nyakitin lu, Gus. Tapi tujuan gue kesini, gue mau pamit. Sekalian mau ngasih ini surat buat lu. Iya, hati-hati aja baliknya. Lu nggak mau nerima surat ini? Ya udah, nggak apa-apa sih. Gue taruh di meja ya. Ntar kalau lu udah tenang, gue minta tolong buat dibaca ya. Gue balik dulu, Gus. Iya, kabarin aja kalau udah sampai. Iya, bye. Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Raulia, Jono, dan juga Meisa mengalami kecelakaan. Mobil mereka masuk ke jurang, dan mereka semua meninggal di tempat. Saat saya tahu itu, perasaan saya campur aduk. Saya nggak tahu harus ngapain. Dan hal yang paling saya sesali adalah ketika saya ingat sama surat yang dikasih oleh Raulia. Kemudian saya membacanya. Halo, Gus. Makasih ya udah ngisi hari-hari gue selama kita jadi partner kerja. Jujur aja, gue senang banget sih bisa deket sama lu. Gue nggak nyangka juga. Ternyata dibalik orang yang kaku, culun, cupu kayak lu, banyak banget hal spesial yang bikin gue tertarik sama lu. Dan sialnya, sekarang gue beneran jatuh cinta sama lu. Gak tahu kenapa, gue suka banget sama lu, Gus. Tapi sayangnya, gue nggak bisa ngakuin itu untuk sekarang. Temen-temen gue malah jahat ke lu. Jadi, kalau lu nanti udah selesai ngerjain tugas-tugas ini, gue sangat-sangat berharap lu datang ke gue, Gus. Dan tolong, jadilah partner hidup gue. Lamar gue, Gus. Gue tunggu lo ya. Dan lu harus tahu, kalau nggak bersama lu, gue nggak bakal sama yang lain. Makasih ya, Gus. Astaga, ternyata dia beneran suka sama lu, Gus. Setelah itu, apa yang lo lakuin? Saya langsung cari mereka semua. Dan jasadnya ditemukan gak jauh dari jurang tempat mereka kecelakaan. Tapi ketika saya sampai di sana, semua kejahatan Jono dan juga Meisa tergambar jelas di ingatan saya. Jadi, saya cuma bawa jasadnya Raulia. Hari itu, saya benar-benar jadi orang yang paling menyesal. Saya menyia-nyiakan orang yang sayang sama saya, orang yang cinta sama saya, orang yang baik banget sama saya, hanya karena satu ucapan yang sebenarnya dia ngelakuin itu untuk kebaikan saya juga.
Tapi semuanya telah terjadi. Dan saya gak bisa apa-apa lagi. Sampai akhirnya, Sudahlah, jangan sedih. Dia masih bisa kembali. maksudnya Mbah? Iya, dia masih bisa kembali. Saya bisa bantu kamu buat kembaliin dia. Yang bener Mbah. Tapi ada syaratnya. Apa syaratnya Mbah? Kalau dia bisa kembali lagi, saya pasti lakuin syarat itu Mbah. Apapun itu. Syaratnya adalah kita tukar jiwa dia dengan jiwa orang lain. Maksudnya Mbah? Iya, agar dia kembali, kita harus tukar dengan jiwa orang lain. Kita butuh 200 jiwa untuk membuat dia hidup kembali. Jadi gara-gara itu lu mulai nyari korban untuk ditumbalin. Astaga, kebangetan lu Gus. Ya nggak mungkin lah orang udah mati bisa hidup lagi, kecuali atas izin Tuhan itu sendiri. Iya, saya tahu itu nggak mungkin. Tapi pada saat itu, apapun saya lakukan, asal dia bisa kembali. Karena saya cinta banget sama dia. Dan saya nggak siap dia hilang gitu aja. Saya pengen dia selalu ada. Ya tapi nggak gitu caranya, woi. Lu malah nyiksa dia itu. Bentar. Lu bilang tadi lu pengen selalu dia ada, dan lu gak siap kehilangan dia. Itu artinya jasadnya gak lu kubur ya? Iya. Hah? Jasadnya saya awetin dan saya jadiin patung. Karena dengan ngeliat senyuman dia, itu akan mengobati semua rasa lelah dan juga rasa sakit yang saya rasain. Gus, serius lu? Sumpah kebangetan lu Gus. Kamu yang sabar ya Kak Lia. Saya pasti bisa ngumpulin 200 tumbal jiwa itu. Dan Kak Lia pasti bakal hidup lagi.